Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qailu fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Habibina Muhammadin al-qailu fi qawlihi wa huwa as-sadiqul masduq al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula, amma ba'du. Bapak Ibu, sikam tuaku, para hadirin dan hadirat saribatan julu agamaku, seluruh yang hadir, tidak sempat disebutkan nama, jabatan satu persatu, bil khusus kepada sahibul bait. Saya doakan semua dan kita saling mendoakan, mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam penjagaan, pemeliharaan, rahmat, cinta serta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ane bangia masina makibat turi tanpa aneh hadir bertakziah menghibur keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum Bapak Lassa Saguni Deng Makja yang tutup usia kembali kepada Allah di umur kurang lebih 60 tahun. Tentu Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu kebantuan tanya ditampak aneh mengambil pelajaran dari sebuah kejadian yang diperlihatkan dan dipersaksikan Allah kepada kita, yakni peristiwa luar biasa yang ulama menyebutnya dengan kiamat kecil, kematian. Sabanakan Imam Ghazali rahimahullahu taala kunamani kot timporong litau ammuteranga niya kinukarukan jutung muteranga kadaan jutong muteran nukarukiya kulembangung nampa napat caritanku Pak Risi dan jadi kanaya sakaratul maut, maka kamu akan tambah menangis, tapi kamu bukan menangisi orang yang meninggal, melainkan kamu akan menangisi dirimu karena membayangkan keadaanmu jika tiba giliranmu merasakan yang namanya sakaratul maut. Tapi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, sayang sekali sahabat dia tahu menyaksikan kematian tapi tidak lebih dekat kepada Allah. Kematian nak ini tuh sana cerita yang ketemu timpor gosip. Dia tahu mereka ke kuburan natena na sadar angkana dia selesai lewat tu nakibo nibolik kiri tanpa sepak. Yang kena tahu saya mau kubur duduk kata talas sakit terolonon di kuburan. Talas kata tu mati arolo. Talas ada. Pelajaran lampun nih Pak. Bahkan ada orang barangkali jangan tertimai. Pernah niat berkisih kemanan. Nah antara gitu mati yang mangi disampayangi katanya minawang sembayang. Kebiasa kalau orang sholat jenazah mengikut dengan waktu sholat. Ada orang mengantar jenazah di sholat tapi tidak sholat. Menipawan karena kenapa tidak kita sembayang dengan tidak mengirim pasalingan bila as-salat bodoh. Masuk ko nakakanusan ka na masigit nung mga sambayan nubat ngapa tinan sa di. Karena dia jalanan lipat dengan apa minta kalari balap pada ketementon jagon. Padahal Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, Allah memberikan pelajaran besar. Angkana dia lewat tu nanu seha, nanu kasla, nanu tegasa. Karena pajak
tun na namangan ko rin masigi ka, nabulit ko tawa. Kaya nung kuladyak pa ka, nabulit ko tawa. Lagas lang siya rewat ko na nung seha. O sehat, kau kuat, kau sanggup. Tapi tidak jalan ke masjid. Tidak pernah sholat di masjid. Ada nanti masanya, kau akan ke masjid. Tapi kau tidak lagi sholat di belakang Pak Imam. Tapi kau akan disolati di depan Pak Imam. Nah, ini pura na tahu bakar dalikan na po yung Pak Imam. Pak Imam minyo palit dalikan. Dalikan na po yung Pak Imam. Apa iba? Naribokon po jamaah arena. Punar dalikan jenazah. Maka Bapak Ibu, itu biasa kita baca di sosmed. Ironi kehidupan. Ada orang selama hidup tidak ke masjid, dilarang ke masjid, nanti sudah jadi jenazah. Ada perempuan yang selama hidupnya tidak pernah menutup aurat. Tahu-tahu dia menutup auratnya dengan kain kafan yang dibungkuskan padanya. Itu dah anak kita. Kafabil mauti wa'izah. Cukuplah itu mati menjadi peringatan. Cukuplah itu mati menjadi papakaingat mangirikatte. Jika mulai jadi kematian naten aja menjadi papakaingat mangirikatte, maka bapak dan ibu itu adalah alamat bahwa hati kita keras. Terlalu banyak dosa. Ulama mengatakan ada 3 perkara yang mematikan hati. Pertama, terlalu banyak bicara. Kedua, terlalu banyak ketawa. Ketiga, terlalu banyak makan. Kata ceramah tenangnya pun tidak makan. Tidak makan. Ciri kisah dia namun tuh ceramah kena jadi jatuh sadar. Ceramah kamu nama pelanggan ceramah dia. Pakala dari banginya, banyak katil orang makan. Katil orang makan. Dia nampak nama kerto itu sih kenapa nikah kali? Padahal dia nikah kali kan bibi. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya miantun anak-anak kita punaerok konciniki inai tahu makna stanikana atau syarati. Nabi bersabda, Al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Jadi itu cerdas pintar Bapak Ibu, takarannya beda-beda. Tergantung dari sudut mana kita menilai. Kalau kita menilai kepintaran dari sudut pandang akademisi, maka pasti ukurannya adalah IQ. Maka kita mengatakan Albert Einstein lah orang yang paling cerdas. Menurut tinjauan ilmu pengetahuan, menurut tinjauan akademisi, dinobatkan Albert Einstein sebagai orang yang paling cerdas dengan IQ yang lumayan tinggi. Menurut akademisi. Tapi Bapak Ibu, menurut Islam, orang yang pintar itu adalah orang yang minum tolak angin. Orang pintar minum tolak angin. Sana dia tukang panah benar bicara dia minum ke tolak angin. Nabi mengatakan orang paling pintar 2 itu kriterianya. Mandana nafsahu, yang pertama mereka yang pandai mengendalikan nafsu. Bapak Ibu, itu nafsu anugerah. Karena Allah berikan nafsu, kita punya ketertarikan. Apa gunanya sesuatu yang menarik bagi orang yang tidak bernafsu? Makanan enak bagi orang yang lagi tidak nafsu makan, tidak tertarik. Perempuan cantik bagi laki-laki yang tidak tertarik pada perempuan, tidak ada pengaruhnya. Laki-laki tampan di mata seorang perempuan yang tidak tertarik sama laki-laki, tidak ada artinya. Uang hanya menarik bagi orang yang mengerti nilainya. Kalau orang tidak mengerti nilai uang, tidak akan tertarik sama uang. Mengapa kan keran lagi pernah disari kitoi? Bahkan tidak pernah digap penjualnya keran memaki. Nampi diumumkan penerima BLT insyaallah member cair dan nuna. Jangan penjual tak lagi. Jangan apa disari. Kemudian ganti rugi tanpa amai raya lata. Nampi dijanji tahu insyaallah 2 bulannya dan nuna mau kena rencana mereka kembali apa? Kenapa orang senang dengan uang? Karena tahu nilainya. Ada anak kita umur 2 bulan dia menangis disaring tak lagi duit ke juta kena nampak. Tapi ini anak SD kelas 1 kelas 2 angkat rugi disaring 5 sak sana. Kenapa nak kuliah 5 sak ini saran dengan nanti supaya saya ada juta di papatakan lagi nanti ada naruh.
karena dia tidak tahu nilainya. Sementara anak kita yang kelas 1, kelas 2 SD tahu nilai uang. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, nafsu ini anugerah. Dengan nafsu hidup kita menjadi indah, kita bekerja berusaha mengejar cita-cita dan ambisi. Tapi kata Nabi, orang cerdas mereka yang mampu mengendalikan nafsu. Mohon maaf, bukan disuruh kita hilang nafsu. Karena kalau hilang nafsu tidak indah ini kehidupan. Makanya kata kebiri itu kan tidak berlaku bagi manusia. Ya, hanya berlaku bagi binatang. Coba bayangkan kalau ada manusia dikebiri, kodong hidupnya sedih. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tidak pernah agama larang kita kaya. Mohon maaf ini, saya selalu luruskan ini perkara. Kita kalau ada orang bicara uang langsung dianggap tidak soleh. Uang na cerita. Kita yang dianggap soleh pakai peci, pakai sarung, baju koko, yang dipegang Quran, tinggal ngaji di masjid. Kalau lapar dia sabar, itu yang dibilang soleh. Kenapa kita tidak rubah ke pemerintah? Soleh itu adalah direktur perusahaan yang taat bayar zakat. Kenapa kita tidak rubah pikiran kita bahwa soleh itu adalah pengusaha yang membuat orang lain berdaya, yang memudahkan urusan orang lain? Kenapa kita tidak berpikir begitu? Selalu kita menganggap orang yang bicara uang, orang yang bicara usaha, orang yang bicara bisnis tidak berpikir akhirat. Padahal seringkali mereka lebih berpikir akhirat daripada orang yang tidak punya uang. Terkecil contoh sederhana, dia rula tahu, masih ngambangit dan terus hari bangia. Anda lihat lokasi pada gancak di pasar aja. Karo-karo yang bangun, kenapa? Karena karo-karo nerang balu-balukan namanya di pasar aja. Kapunnya karo-karo nerang balu-balukan na tetri sadia, puna tetri sadia tetri kulai balik. Ada orang kaya bangun jam 2 malam. Ketika dia bangun dia ambil wudu, setelah wudu dia tahajud, setelah tahajud dia bilang sama Allah, ya Allah, sanna ina pasarenu magrina. Sama pasarenu karena alhamdulillah ibadahku jadi lancar. Karena aku pikir ke cicilanku. Sanna sambayang. Nanda cicilan na tidak duit. Kita banda peng jatuh tempo bila disambayang kira-kira sana. Oh, mulai cicilan ni mu kurang pun. Tena pun. Salah-salah luhur dengan rangan rakam. Katanya orang siapan rakamin je po saya cicilan pun na peng. Cicilan orang. Pertanyaan saya Bapak Ibu, mana yang lebih berpikir dunia di antara dua orang ini? Orang miskin tadi yang berpikir bagaimana dengan cepat laku dapat uang, atau orang kaya yang beribadah mengucap syukur dengan kekayaan? Yang mana lebih matre? Lebih matre orang miskin. Maka Bapak dan Ibu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak pernah larang kita kaya, Allah tidak pernah larang kita jadi pejabat, Allah tidak pernah larang kita sukses. Kenapa? Karena pada kelebihan yang Allah berikan itu bisa menjadi jalan ibadah yang mendekatkan kita dengan Allah. Orang dikasih nikmat dia syukur. Bagaimana caranya orang syukur? Satu, dia yakin nikmat itu datang dari Allah. Bapak Ibu kita mukura tiai itu karesota pematuran. Tiai antu nasabaan jama kita ninggap padoi. Tena nanikana karena lamun kita dipukul. Tiai. Sobat jatuh juga tahu karesona tena nanggap pa. Jatuh lamun na tena namukul. Kenapa? Karena Allah menghendaki rezeki ada sama kita. Kemana nih karena pun tidak letak, mana diusahakan pun tidak letak, mana dipatuhin pun tidak letak. Allah yang mengatur itu rezeki, dan itu harus menjadi keyakinan. Rezeki itu yang atur Allah, bukan kita. So kita kadang-kadang ini bangga kalau kita dapat hasil yang lebih, kita menganggap kita yang hebat. Ini saya lupa tahu apa? Kuna berhasil ke zaman-zaman nenek trek pore, kalian nanti berhasil ke rambutan na iya pore, berhasil ke jangan na iya pore, berhasil ke lamun-lamun na iya pore. Kemai batena para ay, bateku pilajara atau yang tujeng, wih iya hebat, kuna berhasil. Ika puna salah, tena na berhasil. Ngapain tumawilah? Paling nakana ya kamatas tingin di sarenta. Kalau dia gagal sarena, jika punya sukses di kalena.
Dia juara 1, tidak. Jarang-jarang itu ada yang berprestasi juara 1 kemudian dia bilang, karena hebat. Sebenarnya dia tahu cara deh. Kebetulan tadi tuntung Allah Taala dan naba jawaban. Ini kamu hebat kamu bilang ada deh. Bukan mainan jual lu banyak belajar atles kah, latihan nggak hebat. Ini kamu nanti ada lulus. VIP. Insya Allah takdirnya lewat. Sudah gagal Allah Taala, sudah berhasil di kalian dapur. Rezeki itu Allah berikan bukan karena kita yang hebat. Cuma ada namanya teori kepantasan. Ketika tuh nasirata punero kita kalau manyan dan pementeketin bro. Tadi aku tahu andet ke eco. Pada pangan rasanya terkena lupa ika pun dapat tujuan ramu musuhi. Mau komentar pasti dongkop. Masih kuruk. Musim pusing. Jika tunukin kita punya panjang. Kenapa ya diri melebat tanganmu piu kan? Kenapa kan rembet pergi lupa? Kita mendapat tujuan garing. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Ya ikat dengan dalit. Ini dalit kan lebat roh. Kenapa itu patang bulan murta lilalan ribatan dan ronta? Na perintahnya Allah Ta'ala malaikatna ancata kiripas salakna dan letas jagan nyawa adalah. Siapa itu dalit kanan saja lah. Kabat tua jalan kapunan eja dalit. Ika pula tena modal le, tena ni kana tua, tena ni kana lolo, tena ni kana gasin, tena ni kana petlo, tena ni kana garin, tena ni kana seha. Kunna labu sebelum jual let amu terang jantu. Kena biasa tu pakai jaket na, kena benar pik labu nurut sederhana gitu. Tegit repat di ngandre. Ketemu repa ya ketemu jai. Nanti tu repa yang ketemu sikit deh, niat jai tapi kesini kan ketemu repa nampak jai. Kamu nanti tergelap sudah lihat berarti tergerak pemoteran tidak akan meninggal orang selama rezekinya belum habis. Maka bapak ibu jamaah yang dirahmati Allah habis rezeki datang ajal. Mana si tangga mati tahu pun nanya jalan deh. Satu garis sana nak ada dokter ai nanti garis kamar yang katanya nak. Nanya lebat tahun selalu nak ada dokter tapi dia tahu nak ada dokter kata dia melakukan lagi. Selalu akan kita laksana ada dokter kan? Ada nama bilang, wa kam min sahihin mata min ghairi illatin. Banyak orang sehat mati tanpa harus didahului penyakit. Wa kam min saqimin asyahina min ad-dahr. Dan betapa banyak orang sakit, sakitnya parah, divonis umurnya tidak panjang, ternyata dia melewati tahun demi tahun dan dia masih diberi umur panjang. Dengan ada dokter kai kemayan di paling selalu pasti tahu. Pengalaman kami sebagai dokter sakit begini nih tidak ada obat, hanya meringankan saja. 1 tahun paling lama, kasih bahagia dan kasih pusing. Si tahu nggak boleh. Tuan tahu telah sih, 10 tahun bulan 7. Yang jadi dokter yang kada si tahu, ini selalu minta moteran, dia tolong yang moteran dokter. Bapak Ibu, para jamaah yang dirahmati Allah. Yang tahu si tangga mati itu jangan teranggap apa-apa. Jangan teman tanya tindro-tindro dari pengirangan duit. Tindro-tindro jadi pengirangan duit. Nak ada jamaah yang kucing nak putuskan prestasi. Anjak tindro-tindro dari pengirangan duit. Kepawon kita karana. Benar kat tindro-tindro dari pengirangan ki duit. Garing ki nak benar ki bari balak garingan nampak impus ki. Mantan jangan tertindro-tindro dari pengirangan ki duit. Kamay gini tua. Itu patuwa karat-karat ngerangan ki duit. Najamak kiki. Ikan niya tau garing asli na garing. Kapag nasul ki batri balak garing na rin ki duit. Anak-anak pastawan lang. Tapi na may tonyor yan. May kunituha. Bapak Ibu, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang sakit tidak bekerja, tinggal terbaring lemah, tidak berdaya, tidak kuat. Rezekinya tetap sampai kepada dia. Kenapa? Karena sudah jatuh rezekinya orang. Makanya Bapak Ibu jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, orang syukur dia yakin itu rezeki datang dari Allah. Maka yang kedua, bukti dia bersyukur, dia banyak memuji Allah. Alhamdulillah. Bapak Ibu bersyukur dimulai dari yang kecil-kecil.
Dimulai dari yang sedikit. Jangan kanai. Tidak pernah kena kupele syukur ka, tidak pernah jai. Apa nih kasih kurang? Ini lagi nak kurang. Biasa orang manjat. Orang mau tukar kana ka dia duit. Enak dia pernah kasih kurang. Dengan rela ini kalah. Nabi bilang, "Man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir." Yang tidak bisa bersyukur dengan nikmat sedikit, tidak bisa bersyukur dengan nikmat yang banyak. Jika dianjurkan akan nukul kasih kurang, apalagi pun jai. Pada satu waktu itu ada orang kaya laki-laki datang kepada Nabi Musa. Nabi Musa, kita kan Nabi dan bisa bicara dengan Allah. Mau didoakan, tolong mintakan sama Allah, doakan saya Nabi Musa. Ya kata Nabi Musa, mau didoakan apa engkau? Uang banyak, usaha sukses, sehat. Tahu kalau macam kok. Nah karena justru ya minta main dunia. Kalau kan di papalat doangan, karena kan papalat doangan apa? Kalau kepala kalau macam, nah karena kena aja. Manya anreni, ka papalat tulung di pak doangan, solana nak motor ajari tahu kasias. Kamu nih pak doangan sama dia? Dia bunuh. Kalau pak doangan, nah karena kan di pak doangan, kemudian kalian dalam motor kan ajari tahu kasias. Nah karena Nabi Musa berapa tongkron nih kau? Hingga punya misalnya kok kepala doang kan jual to kasih asi apa sabana anak aman deh Nabi Musa yo lon jual tungku kasih asi sana ija kusari kan jadi nikmatnya lezatnya jadi karena ia beribadah pak ibu punna susah jadi bawa tahajud asipana tuh sakit oh kena tentu karena kuliah jadi kasih punna dia barang-barang apa lagi karu kira dia ngasih. Tapi ketika kita susah, kita punya hajat bangun tahajud, nikmat itu tahajud. Dinikmati betul gitu ya Allah. Berikan kemudahan, dirasakan betul ketika kita susah. Tapi ketika kita banyak uang, belum tentu kita dapat itu suasana. Ya. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Nah karena Nabi Musa, Allah. Kapun na yajan tunu kacinai, katanya numan kimai sari kapun. Kenapa dipain? Kalian itu nak kumakan itu jangan nak kira kasih hasil. Saya betul-betul ini mau jadi orang miskin karena saya tidak mau lalai dengan kekayaanku dari mengingat Allah. Karena Allah bilang dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang beriman, jangan kau dilalaikan dengan hartamu dan anakmu dari mengingat Allah. Ini pun ada di lagi barang-barang anak, alhamdulillah. Tingkatnya tahu kita nama lagi apa-apa mingkatnya nang murah dari Allah Ta'ala. Jangan tunggu apa-apa, tidak tunggu nang murah dari Allah Ta'ala. Punanya tahu baru mereka kalau manjai siratan ikannya dapat berruang. Meskipun nanti berruang tidak siratan dekat. Karena kebesaran dan kemuliaan itu pakaian Allah. Al-kibriya uridai hadis qudsi wal 'azamatu izari faman naza'ani wahidan minhuma azabtu. Maka Allah Ta'ala kebesaran itu pakaian, kemuliaan itu selendang. Siapa yang berani merampas salah satu di antara keduanya dari aku azab ini. Jadi kita tahu apa? Orang yang sangat mau dihargai, menderita batin itu dia ketika tidak mendapatkan penghargaan. Kenapa? Karena dia merampas pakaiannya Allah. Dan tidak ada orang berurusan dengan Allah, melawan Allah kemudian dia menjadi orang yang hebat. Tidak ada. Untuk menanya tobar rupa di situ mana menentukan pengalaman. Sudah siap peperan dan tobar ini karena di beta borro tidak keluar muncul. Karena sudah muncul jatuh reputasinya di beta borro. Tidak sebenarnya karena borro kita muncul lampa pintu dan mana-mana. Kadinya kan supaya balas lampa itu. Bapak Ibu jamaah yang rahmati dimuliakan Allah. Nabi Musa bilang, tapi kuncinya. Kalau mau kau miskin, berhenti jadi orang kaya, berhenti bersyukur. Apa jawabannya laki-laki? Nabi Musa, apa alasanku untuk tidak bersyukur? Andai kata saya miskin, tidak punya uang, tidak punya barang-barang, tidak punya bisnis, saya tetap tidak beralasan untuk tidak bersyukur. Allah kasih saya mata yang dengannya saya bisa melihat, yang penglihatanku tidak bisa dihargai dengan uang. Itu ada orang daftar polisi, akademiknya bagus, olahraganya bagus, tiba-tiba matanya bermasalah, tidak lulus jadi polisi.
harus operasi laser dan seterusnya. Allah kasih penglihatan, yang penglihatan tidak bisa dihargai dengan uang. Allah kasih pendengaran, Allah kasih kesehatan. Karena kesehatan kita merasakan kenikmatan. Coba kalau kita tidak sehat, apa yang nikmat? Itu garing ya Pak, anu jangan anak-anak pai, anu tes anak-anak lapa. Pemandangan yang indah, siapa yang bisa menikmati keindahannya? Orang yang matanya sehat. Orang buta diajak pergi lihat pemandangan indah. Ampunannya, ada gigi ya. Wah, ini indahnya anak-anak sampai. Wah, cantik ya dengan awah gelap. Orang buta diajak pergi lihat pemandangan. Tidak gunanya. Sesuatu yang berharga itu dinikmati kalau orang sehat. Makanya tidak papasang. Dia mau kutak murid dan lekan na tubuh taya, diatur mau kuat bisikin bolin na tau mulokas. Tidak gunanya. Tak boleh kita lekan na tubuh taya kan? Enak kan? Bisikin bolin na tau mulokas. Tidak pengaruhnya. Maka bapak ibu jamaah yang dirahmati Allah. Nabi Musa itu kuncinya. Pokoknya kalau orang itu bersyukur miskin. Kemudian dia pulang, datang laki-laki lain. Orang kedua ini kurus, bajunya kusut, dekil bau matahari. Tentara orang susah. Nabi Musa, kau nggak datang ini minta didoakan, kata Nabi bisa bicara dengan Allah, kalimullah. Kau didoakan apa? Nabi Musa, kau nggak didoakan jadi orang kaya. Tapi Nabi Musa, oh, kalau mau jadi orang kaya, saudara, tidak datang ke saya. Dia bilang jadi, kau tunjukkan daya. Ada, kau bersyukur. Kalau kau bersyukur, kau akan ditambahkan itu nikmatnya Allah sama kau. Amar waroi, karena banyak lagi yang kan dapat bangun, dapat cari tanjap mai. Kada kusen kana dapat cari tanjap, kada kumai, kaku sentonji, angkana pernah syukur ditambahi. Ingkar kada dapat bangun, kada bisa iya mikir. Udah pengalamannya syukur itu sampai moro-moro. Kada kusen kala dibuat kamu tahu jinyo pala buat kebat kusen alam. Hari-hari berganti, yang kaya tadi menjadi semakin kaya, yang miskin menjadi semakin miskin. Kenapa? Satu kuncinya ada pada kesyukuran. Bersyukur dari yang sedikit dan sedikit. Alhamdulillah. Sikit deseng. Alhamdulillah. Yai. Alhamdulillah. Ikatnya pun nadai. Alhamdulillah. Pun kurang ikulena. Masih kamu majinju. Nabatay na parakai. Pati na paramutas. Sedikit banyak. Alhamdulillah. Ketiga, gunakan itu nikmat untuk dapat cinta ridhonya Allah. Nanisari ki pangisegan pangajarangi. Kuda nisari ki seha ki pak matmatri at kusiyang ki. Ibu, kita tahu sendiri na sambayang berjamaah hadir pengajian, tapi kondisinya lagi sakit. Nampak pinakan, sinabutongan tibing kagaring. Kagaring pinang pacinang. Ada orang sehat tidak pernah ke masjid, sakit pun ke masjid. Balakar dengan kanai salok mengaringnya. Kalau kamu sampai terima kasih kanai sehat pula lagi datang mangin. Garin nanare padahal selama sehat tidak tahu. Mata kita tunda corona. Ditongku di masjid ka. Jadi mana tuh terima sampai orang-orang ngasih. Wah, nutongku di masjid ka tinanu wala dorang. Ditimbang di masjid ka tinanya lamun jelo. Tapi nanti tongku marah-marah ditimbang kita nama sembahyang. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, sebab angkatkan nepae apela pusakan ke pasarin Allah Ta'ala nampak tukinna ni pamat-mat garingki dikana pun nasihat kan yang bersambayan sibuk ini karena kat desawian yang minam pengajian apela pintu dia tagasin nampak kinyumbang kate puna nitaga lagi datang pikir karena harus kinyumbang tapela pi tapela kan tetap terjakan sila ko tahu hanya nyumbang kalau kita tapela dekat penyumbangan tapela pinapatin lagi maka Bapak Ibu jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala orang boleh memiliki harta jabatan pangkat kekuasaan kalau jadi jalan syukur luar biasa tapi kalau jadi jalan takbur sombong pikir maka inilah yang tidak diinginkan oleh Allah. Yang kedua anak-anak kita ini karena bicara wa amila lima ba'dal maut. Orang yang mempersiapkan bekal. Bapak Ibu, masih aja bagiannya almarhum yang
paiji sanggonan di Pak Jepang ala ngolo ya. Kita nggak tahu berapa lama. Kan kita di sementara on the way. OTW, karena kita nggak OTW. Jadi ketika OTW ada siap buat sana. Kenapa buat sana OTW anak-anak kita OTW. Betul kan? Sebenarnya kan betul kan dalam kita wap. Nah mau tahu. Mari Jakarta, tujuan luar Jakarta motri bagai mau loga. Roko-roko yang namanya balakar dengan anak-anak. Ibu sakit apa anak-anak gue batuk-batuk. Kenapa bisa batuk? Inilah yang gue mau ceritain. Nggak cerita di paling. 7 hari yang lalu gue itu berangkat ke Jakarta. 1 minggu gue di Jakarta dalam rangka ulang tahun cucu gue. Dokter katanya ada kepadulin ke waktu Jakarta lagi wagai kang kapan taruh rokok. Nah karena sabar, itulah yang gue mau ceritain. Jadi waktu ulang tahun cucu gue itu kan banyak balon. Nah balonnya gue tuit. Salah. Nah, kalau dokter katanya tuit, iup. Katui jenis jangan karena saya tuit. Nah dokter kata iup. Karena ia minjem masukku. Karena berapa anak tak? Nah karena alhamdulillah anak gue itu 4. Yang 2-nya lagi, yang 2-nya lagi gana. Turut-turut kan. Jadi ibu ini masih ada rencana ke Jakarta lagi. Nah karena enggak di kapang. Aku tak cerita karena sebat mana. OTW, apa OTW? On the way. Apa on the way? Sementara dalam perjalanan. On the way. Cuman kasar kesambaran nak ada OTW, nggak ada OTW tuh. Atin OTW tuh. Aja nih OTW, kemana kan tuh? OTW, padahal tertin. Kemana kan tuh? OTW tuh ngandre. Sampai aja nih. Sayang mah, OTW. Ngapa tuh selalu kamu tuh numpat kasabar sama pakai OTW mana? OTW itu sementara dalam perjalanan. Kata Allah Ta'ala ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, kau itu berjalan selangkah demi selangkah kepada Tuhanmu dan kau akan sampai kepadanya. Pertanyaannya Bapak Ibu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita di dalam perjalanan, orang perjalanan itu kan butuh bekal. Pertanyaannya, bekal apa yang sudah kita siapkan? Maaf Bapak Ibu, kita di banyak sibuk mengurusi urusannya orang, urusan tak tidak selesai-selesai. Ujung kampung sampai ujung kampung di setengah masalah atau penayanun tu anu masalah, penayanun tu anu masalah, penayanun biar anu masalah. Itu bukan naik anu dede. Masing-masing, ingkaya masalah nasi yang terlalu banyak perlu. Masalah itu nak baru. Natoman tahu Bapak Ibu tenan lebak panggau kambaji, ika pun nato panggau kambaji nanak kudina nak anak peretu maji. Rajin sambayang tinggal naik balle-balleya. Karena ikat setale kebiasa tuh jadi balle-balle. Nak dinak kata aja masalah katak kala tenan itu jadi sambayang. Berarti pendagangan jamun ke Belanda. Panjo anak tadi kan. Aku long peminat di jandan di pura. Ikat tenap tayo. Anak kaya itu nila po. Berarti pendagangan. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati dimuliakan Allah. Apa bekal kita? Apa bekal kita pulang menghadap Allah? Gunakan anak kita di perantau. Kun fitunya ka'annaka gharibun aw 'abirun sabil. Kita di perantau. Tentu perantauan, itu nanti sukses. Ikannya itu tolak lampa merantau, nampak ngelak lampa. Dapat tentu dulu mikir dalam bajetan lagi. Apa lu kang aslinya apa-apanya? Ngapa lalu balukan? Jangan pernah buat kamu apa lalu buat kui? Betul-betul kamu lalu kui dalam bajetan dan kamu jemahi. Kau masalah ngambanginya. Kalau bajetan dengan kamu jemahi, apa lu kang pampang? Betul rampana, kira nanggap pajama-jama lalu semua jalan. Kamu otrek suruh kau. Ada urusan mutra jauh tampak, ada wela marupa anu leban malukan. Ada justru kamana mintu na elot di kurang mutra, ada masuk. Kapun agak lakin naman na stangare kadoe. Ya,
Ketika dia gajian, dia kirim uangnya pulang kampung. Ketika dia dapat uang, dia kirim uangnya pulang kampung. Keluarganya di kampung berpikir, ane saya kirim doyan, sehingga pun saya di belanja jangan lagi. Tena ada kirim mata. Ane lampe tena apa na lagi. Akaresa kan menjualnya. Jadi tampak. Niat tampak nak kirim doyan dibangun ibala. Anjari bala nak kirim doyan dibalagi perabot. Niat perabot nak kirim doyan dibalagi lato. Ambo kong member ang motor niya bala na batu. Kutatay. Karena ne bala pure kamma naga na bala na. Ina tena bala patun kulapa. Ito kana kiring ko doy. Doy nito dito ni paking banguan ko bala. Doy nito dito ni paking balian ko tampa. Doy nito dito ni paking balian ko to. Pa ibu, kita yang terikat dengan amalan kita. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Kita terikat dengan amalan kita. Dia tuh bajitan dan di akhirat ini karena itu susah. Kesampai dan perintah surga. Saya surga apa minta kau nah? Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, itu surga diusahakan. Bahkan Allah katakan diperlombakan. Jika katanya nih tertarik bersaing dengan surga. Saya pemalioto dekat ketina pada malioto disemangati berarti ente. Mas anjo tawak kulle dekat ketina. Kasingkam majin jama jaman tay. Nah kani iya palla ke benin nam muli-muli doi. Kani jadak tu sarang. Kana tena anjo taw benin nam cara dikin muli-muli doi. Ikaw cara dikuk boya doi. Nah kani kam manjo. Nah kana ba? Kamana ni cak ke pengas. Saya bilang ini cerita na uang sial. Karena gaji na nasa rengasih benin nasa rawatun anggap pe duit tip. Nah nade gaji guna lengasih anak tip pun tinak ke tapi cakpun. Kebetulan kusarian mesen double kos sama senak ke ngacakpun. Dia kesan nak batin na nama nama kemain lagi cakpun nanti na nagapai. So nak batin na pikir na urung anak kuya. Ke nagapen na cakpun anak kuya. Sekapan nak lampak apikir ke benin na kani. Salai paritangkasin na rungan na kuya. Tangkasi, anggap pedoy. Palipog. Pak, banyaknya ini uang. Uang apa ini? Ada itu uang sial. Nah, ada maksudnya, nah, ada bagaimana tidak sial. Langsung dapat yang kupikirin, dapat yang kucak penugang patonja. Kita selalu termotivasi dengan dunia. Masih aku lihat kita ini, para kan, tapi jarang kita mau bersaing ke akhirat. Injo tahu dengan ruluan nak, tanya rolok apa mari masih gitu. Injo tahu deh, tua mimika deh. Alhamdulillah bertambah apalan, nak pilih pagi kita baca Quran, nak pilih pagi kita pemahaman Islam, nak pilih pagi kita pempek. Tidak pernah kita iri. Ikan tak pernah dipawan deh. Kalau kutur sambayang kali, anjo nak muncul je pun mengaribi. Menamamu Isa subulur asal kena kumbat. Tika tahu mana mengaribi tenai. Yung tinena sampai mangari kau dikatakan memang sampai wat-wat mengenai inat kinjonya dia pun Jumat dia tahu mana Jumat kenai nama Jumat kau sarik matang kayak Jumat lain yang ada terlambat nak ada kadiat ya kita tahu mana Jumat tidak mungkin asal alap pas kelam pania lima alap pas lima tahu alap pas kaji nabat tahu sarik matang memang tahu ke Jumat ya kenapa lapas sampai nabat apa nak pualian inak kan jemaahnya jalan pasang ruang tahu sekali ki jauh sekali kan jangan inak kemaja lapas aja teman lapas tamani pun dah air di baru nggak jika penaliran kira jangan pada nakana Allah Taala wa fi dzalika falyatanafasil karena padahal maksud dari itu berlomba orang yang mau berlomba karena kena sambaran atas slogan fastabikul khairat. Ya fastabikul khairat saking di bawah dan pakut jadi. Bapak Ibu jamaah yang rahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan pulang dan kita butuh bekal ibarat orang yang merantau kirimannya akan jadi rumun tuh. Teman-teman dekat terakhir. Apa yang dibuat di akhirat? Unda kebajikan yang dibatui berkat kirim pajak. Pahala kebaikan kita modal kita. Serahkan Allah Taala kita ahsan bilang perbuatan baik itu kembali kepadamu. Kan tekam mah batin ada rok yang mau ketika balat dalam patalibat kita kirim doi. Alam pagi merantau berpuya-puya kita macam
Tapos sudah tamot terkimari kampung boy palan jangan batina. Yamin pingat-pingat terus. Kenapa bahasa Arab baru mendidak. Nakana lakukan nawala bahan. Nakang babatin orang jari. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang cerdas, mereka yang mengendalikan nafsunya dan mempersiapkan bekalnya untuk kembali kepada Allah. Kita tanya diri kita, apa bekal kita? Pak Ibu, kita bertanggung jawab dengan diri kita masing-masing. Tidak usah kita urusi orang. Tanya diri kita, apa bekal yang sudah kita persiapkan kembali kepada Allah? Yang kedua, kalau kita merasa banyak di sholat, banyak di ibadah, banyak di sedekah, sudah maki haji, seringkali maki umrah, tanya diri kita, apakah ini amal Allah sudah terima? Ibu, Abdullah bin Umar, sahabat Nabi, bahkan keluarganya Nabi, iparnya Nabi. Apa kata Abdullah bin Umar? Seandainya Allah bocorkan satu saja rahasia bahwa satu amal Allah terima, bagiku itu lebih berharga daripada dunia dan segala isi. Satu saja. Artinya mereka saja tidak menjamin amalnya diterima. Dikatakan apa prinsipnya? Terus kamu malam pikir, menengah terima Allah Taala terima, nanti mau ke sini. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita untuk semakin cinta, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita orang beriman diperintahkan untuk tidak sekedar datang mendekati Allah, tapi kita disuruh lari mendatangi Allah. Wafirru ilallah, berlarilah kalian menuju Allah. Terakhir kita doakan almarhum ketuaan nih Bapak Ibu. Sudah lebih dulu kembali menghadap Allah, kita doakan segala kebaikannya Allah terima sebagai amal saleh, segala dosanya Allah maafkan, dijadikan kuburnya taman surga, ditempatkan di tempat yang terbaik, dikumpulkan bersama hamba yang berbakti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullahu ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa na'udzu bika min asy-syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i was thalji wal barr wa naqqihi min al khataaya kama naqqata thawb al abyad min ad danas wa badil daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahlihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma hadza du'auna wa binkal ijabah innaka qulta wa qulukal haqq ud'uni astajib lakum fastajib du'aana ya mujibas sa'ilin. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata adalah Allah wa iyyakum